Muhasabah akhir Ramadan. Saudariku, kaum muslimin wal muslimat, kaum seiman dimanapun berada. Bagi sebagian besar umat Islam di Indonesia, sesuai hasil sidang isbat semalam, hari ini adalah tanggal 30 Ramadan. Artinya, insya Allah besok kita sudah memasuki bulan yang berbeda, yaitu 1 Syawal. Artinya kita akan memasuki bulan dengan berbeda makna. Bulan Ramadan yang sudah akan segera berlalu adalah bulan penuh maghfirah, bulan penuh ampunan, yang sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Bagaimana mungkin kita tidak bersedih berpisah dengannya? Karena Allah Sang Maha Rahman telah begitu pemurah memberi kesempatan setiap tahun di bulan Ramadan ini untuk kita meminta ampun, dan Allah memberikan seluas-luasnya pengampunan dari dosa-dosa yang telah kita perbuat selama 11 bulan lamanya, sebelum kita betul-betul dihukum di akhir kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun yang mencintai pengampunan, maka ampunilah kami. Masih ada sisa detik-detik hari ini, teruslah tanpa henti kita perbanyak zikir ini sampai betul-betul Ramadan pergi. Teman-teman, begitu maha rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memberikan kasihnya dengan mengampuni tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Manusia beriman atau tidak, manusia banyak dosa atau sedikit, semuanya Allah ampuni. Dan semoga kita bisa mengamalkannya mulai esok saat Idul Fitri. Di Idul Fitri besok, mari kita saling memaafkan dengan penuh keikhlasan, betul-betul dari hati. Lupakan kesalahan-kesalahan orang-orang sekitar, kesalahan-kesalahan dari orang lain yang pernah kita terima dan pernah kita rasakan. Lupakanlah kekecewaan-kekecewaan yang pernah kita terima, apalagi dendam. Mari kita ciptakan kedamaian dalam hati, kebahagiaan dalam diri. Karena rumus kebahagiaan adalah pikiran, perasaan, dan tindakan. Artinya semua yang terjadi di kita itu adalah netral. Bagaimana tergantung pikiran kita memaknai semua keadaan itu, semua ucapan orang lain, karena itu tidak bisa kita kendalikan. Lalu dari pikiran ini turun menjadi sebuah perasaan, dan dari perasaan ini menjadi sebuah tindakan. Kalau kita mampu menciptakan kebahagiaan dalam diri, kita mampu menjadi personal excellent, kita mampu melunakkan diri, maka kita akan mengeluarkan aura positif bagi lingkungan. Lalu lingkungan akan memberikan feedback yang dirasa oleh kita menjadi sesuatu yang menyenangkan. Maka jadilah hidup kita ini damai. Dan teman-teman semua, ketika kita hidup dengan penuh kedamaian, penuh kebahagiaan, maka ini akan menjadi magnet rezeki. Jadi kebahagiaan itu adalah kita yang ciptakan, bukan orang lain. Ini adalah salah satu bukti kita mengamalkan satu Asmaul Husna saja, yaitu Ar-Rahman. Yang kedua, besok jaga lisan untuk tidak menyakiti orang lain. Insya Allah, biasanya di hari Lebaran itu kita akan bertemu banyak orang yang saling bersilaturahim. Hindari lisan untuk tidak menyakiti orang lain. Mari awali 1 Syawal dengan benar-benar fitrah, bersih,
Makanya dibarengi dengan yang namanya zakat fitrah. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu adalah dengan menjaga lisannya. Hati-hati, maka kenapa saya begitu senang mempelajari ilmu NLP atau Neuro Linguistic Programming. Karena di dalam NLP itu bagaimana kita memprogram otak, isi otak atau pikiran berwujud menjadi kata-kata yang baik. Karena seringkali kita sebagai manusia, antara apa yang ada dalam pikiran dengan apa yang diucapkan itu adalah menjadi sesuatu yang berbeda. Jadi ternyata di dalam ilmu NLP, ketika kita berbicara itu ada dua hal, yaitu ada konten, substansial atau isi, dan ada struktur atau strukturnya. Kebanyakan kita kalau berbicara itu fokus pada konten. Pokoknya apa keinginan kita, tujuan kita terucap. Tak peduli orang lain nyaman atau tidak dengan kata-kata kita. Maka perhatikan isi dan struktur saat kita berbicara. Karena tujuan yang sama, jika disampaikan dengan cara berbicara yang berbeda, maka akan bermakna berbeda. Padahal tujuannya adalah sama. Dan yang paling utama adalah nilai rasa yang orang lain rasakan akan berbeda. Oleh karena itu, mari kita mulai pilih cara yang baik atau menyenangkan dengan tujuan untuk menyenangkan. Yang ketiga, mari kita mulai lebaran dengan dua hal. Satu, kembali fitrah, yaitu besok kita saling memaafkan. Dan yang kedua adalah silaturahim. Silaturahim ini adalah menyambungkan, mendekatkan yang jauh. Bagi yang merantau, kemudian mudik, mari kita eratkan. Bagi yang jauh dari orang tua, segera temui orang tua. Karena dalam silaturahim itu ada keberkahan. Saat bersilaturahim, kita kumpul, kita makan bersama. Inna ma'al jama'ata barakatun. Sesungguhnya bersama kebersamaan itu ada berkah. Maka ketika kita mudik, ketika kita bersilaturahim, niatkan untuk mengejar keberkahan. Yang terakhir, mintalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rasa sedih karena akan berpisah dengan Ramadan. Semoga Allah masih memberi kita usia untuk bersuak kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Dengan diberi saja rasa sedih itu, insya Allah Allah menjaga iman kita. Tidak sebaliknya, kita segera ingin berpisah dengan Ramadan supaya segera makan opor. Alhamdulillahirrabbilalamin, menjelang 1 Syawal 1444 Hijriah, saya Teni Nur Latifah HR mohon maaf kepada siapapun, teman, sahabat, saudara, keluarga jauh, keluarga dekat, rekan kerja, rekan profesi, yang pernah kenal, murid, mahasiswa. Mohon dimaafkan bila selama berinteraksi tentunya saya banyak khilaf dan salah. Mohon dimaafkan. Semoga kita semua betul-betul kembali fitrah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima ibadah kita dan menerima saum kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.